Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1244 sampai tahun 1246. Malam sudah larut, tetapi saat ini seluruh daerah pegunungan Taiping tidak begitu tenang. Terutama penduduk desa. Saat ini, bagian terdalam dari desa orang mati, meskipun rumah misterius itu telah berdiri dengan tenang, tetapi penduduk desa masih sibuk. Terutama penduduk desa yang muda dan kuat itu, satu persatu memegang obor bolak-balik antara desa orang mati dan Gunung Taiping. Mereka sekarang mengikuti perintah pemimpin klan Zhang Laixi, menjaga pegunungan Taiping secara bergantian. Begitu mereka menemukan jejak Kevin Ye dan Lang, mereka akan segera mengendalikannya. Sebenarnya, desa orang mati hanyalah desa yang sangat kecil. Hanya ada puluhan keluarga dan ratusan orang di seluruh desa. Tetapi saat ini, mereka memobilisasi seluruh desa untuk merayakan upacara 100 tahun dan melindungi makam leluhur mereka. Sangat menyenangkan bagi Anda untuk datang dan pergi. Sebenarnya, penduduk desa ini tidak tahu bahwa apa yang disebut upacara 100 tahun di desa orang mati hanyalah penipuan yang direncanakan dengan matang. Kerja keras penduduk desa yang bepergian antara pegunungan Taiping dan desa orang mati tidak ada gunanya. Tepat ketika seluruh desa mendidih, kepala desa Zhang Laixi berada di rumahnya. Saat ini, Zhang Laixi tidak berdaya untuk mondar-mandir, menghisap asap rokok bolak-balik di halamannya sendiri, menatap langit yang berangsur-angsur cerah. Wajah keriput Zhang Laixi menunjukkan jejak ketegangan, jejak kesedihan dan rasa bersalah yang tak terlukiskan. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, halaman Zhang Laixi tiba-tiba mengeluarkan dua suara yang jelas, diikuti oleh suara isak tangis rendah dari halaman belakang ruangan akan keluar. Mendengar suara tangisan, Zhang Laixi bahkan lebih gugup. Wajahnya yang keriput berkedut dua kali, yang sulit dikatakan. Meskipun Zhang Laixi adalah patriark seluruh desa orang mati, rumahnya tidak terlihat sangat besar. Hanya ada halaman dengan dinding lumpur, dan kemudian ada beberapa kamar. Bagaimanapun, seluruh desa tampaknya tidak terlalu kaya. Seiring memudarnya malam di langit, sesosok tiba-tiba muncul dari halaman belakang rumah Zhang Laixi. Wanita itu mengenakan gaun wanita petani biasa. Dia tampak sangat kurus, dengan air mata mengalir di sudut matanya. Mata merahnya seolah menunjukkan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi pada keluarga Zhang Laixi. Nak, ayahnya, kau kembali ke sana. Zhang Laixi tidak berani menatap wanita itu. Dia hanya bisa berkata, matanya seolah menghindar. Ayah anakku, apa yang terjadi di desa hari ini? Kurasa banyak orang keluar, bukan? Sambil berbicara, wajah wanita itu benar-benar menunjukkan ekspresi penuh harap. Namun Zhang Laixi terbatuk dua kali, jangan menebak, hanya saja ada dua orang asing yang masuk ke makam, tidak ada yang salah dengan itu. Mendengar perkataan Zhang Laixi, wanita itu penuh dengan kesedihan, oh. Tepat saat wanita itu hendak berbalik dan pergi, Zhang Laixi melangkah cepat ke depan, lalu berhenti tiba-tiba. Suaranya tercekat dan berkata, wanita tua, Ernie, kamu baik-baik saja. Namun, Zhang Laixi segera menyesalinya setelah pertanyaan ini, dan wajahnya penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak menjawab dengan tegas, tetapi berkata, sebaiknya kamu pergi dan melihat sendiri, bagaimanapun juga, itu anak kita, besok. Dan wanita itu terisak lagi. Dan Zhang Laixi mulai menangis. Sambil membawa kantong rokoknya sendiri, Zhang Laixi melangkah ke pintu depan rumahnya dengan langkah lebar, tetapi tiba-tiba berhenti. Saat itu, Zhang Laixi kebingungan dan matanya berkaca-kaca karena air mata. Dia hanya membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Zhang Laixi sedang berjuang di dalam hatinya dan tampaknya tidak mau menghadapi orang-orang di ruangan ini apapun yang terjadi. Karena ragu-ragu untuk berdiri di pintu untuk waktu yang lama, Zhang Laixi hanya berteriak, ah. Setelah ini, Zhang Laixi tidak bermaksud untuk memasuki rumah, tetapi berbalik untuk pergi. Saat ini, Zhang Laixi tidak mau masuk untuk melihat putrinya untuk terakhir kalinya, tetapi takut menghadapi putrinya. Namun, tepat ketika Zhang Laixi hendak bergegas keluar dari pintu, suara seorang gadis manis keluar dari ruangan. Ayah, bisakah ayah membantuku menyisirnya lagi untuk terakhir kalinya? Suara itu begitu lembut dan halus sehingga tidak mungkin untuk ditolak. Berdiri di depan pintu halaman rumahnya, Zhang Laixi dipenuhi air mata. Langkah kakinya yang tadinya hendak pergi terhenti lagi, lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan air mata di matanya. Saat ini, ada dua lilin merah menyala di rumah Zhang Laixi. Cahaya api yang redup terus bersinar, yang membuat orang merasakan kedamaian yang tidak biasa dan sedikit ketakutan. Zhang Laixi memasuki aula utama, lalu berbelok ke kiri dan memasuki sebuah ruangan kecil yang bobrok. Namun, tepat saat Zhang Laixi memasuki ruangan, sesosok tubuh kecil segera bergegas menghampiri dan memeluk paha Zhang Laixi dan mulai menangis. Ayah, aku tidak ingin adikku pergi. Aku tidak ingin adikku pergi, bukankah kau kepala keluarga?
Tidakkah semua orang di desa mendengarkanmu? Tidak, ayah, kau sudah mengatakan kepada mereka untuk tidak membawanya pergi. Suara kekanak-kanakan itu bergema di ruangan itu. Meskipun tidak jelas, tetapi terdengar tulus. Saat ini, Zhang Laixi sedang menghadapi permohonan pahit putranya yang masih kecil, tetapi dia tidak punya pilihan. Air mata mengalir dari mata Zhang Laixi. Ayah, ayah bicara saja, ayah bicara saja. Aku tidak ingin adikku meninggalkanku, ayah. Melihat Zhang Laixi terdiam, bocah lelaki itu mulai menangis lagi. Sebaliknya, di ruangan ini, sesosok tubuh berpakaian merah terang perlahan bergerak maju dan mendatangi ayah dan anak itu. Di bawah cahaya bulan yang redup di luar rumah, Zhang Laixi mendongak dan hanya melihat seorang gadis berusia 16-7 tahun berdiri di depannya. Gadis itu memiliki rambut hitam panjang dan wajah yang cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian petani, dia tetap tidak bisa menyembunyikan wajah cantiknya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa gadis secantik itu lahir di desa terpencil di pegunungan Taiping. Meskipun gadis itu sekarang mengenakan kain merah, tetapi sosok anggun itu masih belum tertutup. Terutama yang paling istimewa adalah reputasi gadis itu benar-benar membuka begonia merah muda, yang mencerminkan wajahnya begitu cantik, membuat orang tidak berani menghadapinya. Ernie, ya, ayah yang kasihan padamu. Ayah yang kasihan padamu. Bab 1245. Sebenarnya, hanya sedikit orang di desa di kaki Gunung Taiping yang tahu asal-usulnya. Lagi pula, gunung ini juga merupakan tempat yang jarang dikunjungi orang. Penduduk desa di sini telah hidup di surga dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Namun, dilihat dari upacara peringatan 100 tahun desa yang telah meninggal, desa kecil ini memiliki sedikitnya 1000 tahun sejarah, yang membuat orang-orang memiliki banyak rasa ingin tahu. Saat ini, langit pegunungan Taiping berangsur-angsur mulai bersinar. Di rumah Zhang Laixi berdiri di belakang putrinya, Ernie, menyisir rambutnya untuknya. Sepasang tangan kasar yang dulunya bekerja di ladang kini sangat lembut dan halus. Tampaknya mereka takut menyakiti putri mereka. Suasana di seluruh ruangan menjadi sunyi. Baik Zhang Laixi maupun Ernie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada komunikasi antara ayah dan anak perempuan itu. Hanya di halaman rumah Zhang Laixi, ibu dan anak itu duduk di tanah berlumpur dan menangis. Suara tangisan menyebar ke telinga Zhang Laixi, tetapi itu adalah rasa yang menyakitkan dan tidak nyaman. Baru setelah langit di timur mulai cerah, Zhang Laixi menyelesaikan pekerjaannya. Menatap putrinya di cermin perunggu, Zhang Laixi tak kuasa menahan tangisnya lagi. Dan gadis bernama Ernie itu adalah wajah yang sudah mengakui takdirnya. Mengambil kertas merah dan perona pipi di depan meja rias, Ernie tersenyum getir dan berdandan dengan hati-hati. Setelah menyesap sudut mulutnya yang merah dan indah, Ernie menoleh ke belakang dengan senyum getir dan menatap Zhang Laixi dan berkata, "Ayah, jangan bersedih. Bukankah ayah sering mengajarkan kami bahwa hidup dan mati adalah hidup dan mati, dan kekayaan ada di surga? Aku tidak bisa kembali hari ini. Adik laki-lakiku masih muda dan orang tuaku tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, jadi aku akan meminta dua orang tua untuk lebih serius setelah aku pergi." Sambil berbicara, Ernie tiba-tiba bangkit dari bangku kayu yang rusak dan berlutut di tanah ke arah Zhang Laixi. Dong 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 dong. 3 kali bersujud dengan kuat. "Terima kasih atas cintamu padaku, terima kasih atas kebaikanmu, terima kasih atas tahun-tahun pengajaranmu." Setelah 3 kepala, kedua nir tidak membantu Zhang Laixi, jadi dia berdiri di depan Zhang Laixi lagi. Saat ini, Zhang Laixi menatap putrinya, tetapi dia sudah menangis menjadi orang yang berlinang air mata. Zhang Laixi memeluk putrinya dan berkata, "Wuhuhu, Ernie, jangan salahkan ayahku. Ayahku ingin sekali mencabik-cabikmu sampai mati saat ini. Namun, sebagai kepala desa, ayahku harus melakukannya. Upacara peringatan 100 tahun ini adalah tradisi desa orang mati kami. Dada. Aku mengerti, ayah." Saat ini, Ernie sangat bijaksana, tetapi semakin bijaksana dia, semakin bersalah Zhang Laixi. Setelah menenangkan Zhang Laixi, gadis bernama Ernie itu berjalan keluar dari halaman dan menatap matahari terbit di langit. Ada keengganan dan keterikatan yang tak terlukiskan di matanya yang indah. Dia tahu bahwa selama malam ini berlalu, dunia yang indah itu tidak akan ada hubungannya dengan dirinya. Sebagai gadis berusia 17-8 tahun di usia yang sedang berkembang, Ernie pernah berfantasi tentang masa depannya, dan pernah berpikir untuk menikahi seorang suami biasa dengan beberapa anak yang cantik. Namun keinginan biasa ini sekarang menjadi berlebihan baginya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebencian dan tidak ada keengganan. Tetapi bahkan jika saat ini dia memiliki lebih banyak kebencian di dalam hatinya, bagaimana dia bisa tidak mau melakukannya? Bagaimanapun, dia hanya seorang gadis berusia 17-8 tahun. Meskipun desa orang mati tidak besar, itu telah diadakan 6 kali.
Setiap kali gadis-gadis yang terpilih berpikir untuk melarikan diri ke sini, melarikan diri dari desa kanibal ini, tetapi sayangnya, tidak ada yang pernah melarikan diri. Mereka akan tetap tertangkap dan akan tetap menghadapi kematian, hanya lebih kejam dan kasar. Di desa orang mati hari ini, ketika matahari timur bersinar di tanah ini lagi, setiap keluarga mulai sibuk dan siap menyambut upacara 100 tahun. Saat ini, hanya rumah Zhang Laixi yang menangis. Pada saat yang sama, bunga begonia yang cantik di antara alis Ernie juga bersinar di bawah sinar matahari, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Meskipun sibuk sepanjang malam, di kaki Gunung Taiping, masih ada orang yang datang dan pergi di kaki Gunung Taiping. Anak-anak muda dari seluruh desa di desa yang sudah meninggal masih berkumpul di sini dan menjaga pintu keluar gunung. Mereka masih tidak mendapatkan apa-apa setelah berjaga semalaman. Mengenai Gunung Taiping, Kevin Ye dan Lang itu beristirahat dengan nyaman sepanjang malam tanpa gangguan apapun. Sudah pagi. Berdiri di atas bukit di tengah gunung, Kevin Ye tersenyum dan melihat masa lalu dari atas ke arah kaki gunung yang ramai. Sebenarnya, Kevin Ye, yang tinggal di desa yang sudah meninggal, tahu tentang hal itu tadi malam. Menghadapi orang-orang biasa ini, Kevin Ye tidak memiliki kemarahan, dia hanya merasa kasihan. Saat ini, Lang itu berdiri di belakang Kevin Ye dan bertanya dengan suara rendah, "Ye Shuai, kita sudah berada di Gunung Taiping sepanjang hari. Apakah kita akan menemukan sarang roda Beiming sekarang?" Kevin Ye tertawa dan melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Monster itu belum keluar dari Gunung Yandang. Kita akan menyusulnya saat dia kembali." Harus dikatakan bahwa Kevin Ye relatif aman dalam pekerjaannya. Meskipun monster itu hanya bergoyang di depan matanya, pikirannya telah mengunci monster itu. Selama orang-orang roda Beiming menemukannya, atau monster itu kembali sendiri, Kevin Ye dapat menemukan roda Beiming dan laboratoriumnya di sepanjang jalur ini. Melihat penampilan Kevin Ye yang tidak terburu-buru, Lang itu bertanya-tanya lagi, "Ye Shuai, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan tinggal di gunung ini." "Tentu saja tidak. Kita akan turun gunung sekarang. Kita tidak sabar menunggu orang-orang di kaki gunung." Sambil berbicara, wajah Kevin Ye menunjukkan senyum misterius, lalu berjalan menuju kaki gunung. Sebaliknya, Lang itu melihat ke belakang Kevin Ye, lalu ke kepala gunung di bawahnya, dan bergumam, "Ada apa dengan Ye Shuai? Mengetahui bahwa penduduk desa orang mati akan menangkap kita, mereka sengaja mengirim mereka ke depan. Bukankah ini jebakan yang dibuat sendiri?" Meski begitu, Lang itu tetap mengikuti langkah Kevin Ye. Lagi pula, di mata Lang yang ahli, para petani di kaki gunung itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Setidaknya baginya. Mengikuti jejak Kevin Ye, kedua orang itu bergegas menuruni gunung, tetapi sebelum mereka keluar dari pegunungan Taiping, mereka mendengar seseorang berteriak, "Ayo, ayo, dua orang asing itu keluar. Mereka keluar. Tangkap mereka dengan cepat." Setelah teriakan ini, 15 atau 16 penduduk desa yang muda dan kuat datang dari segala arah. Beberapa dari mereka memegang palu, beberapa dari mereka memegang tongkat, dan mereka mengepung Kevin Ye dan Lang dengan cara yang ganas. Bab 1246. Penduduk desa-desa ini telah berjaga di kaki Gunung Taiping sepanjang malam. Akhirnya, mereka menemukan jejak Kevin Ye dan Lang Dewa pada pagi hari berikutnya. Dapat dikatakan bahwa untuk sementara waktu, pembuluh darah penduduk desa ini membengkak satu persatu. Awalnya, hanya ada selusin penduduk desa di sekitar Kevin Ye dan Lang, tetapi kemudian, semakin banyak orang berada di kaki gunung, dengan 34 orang. Bagi penduduk desa orang mati, Kevin Ye dan Lang sekarang menjadi elemen yang benar-benar bermusuhan. Kedua orang itu tidak hanya melanggar wilayah terlarang desa, tetapi juga hampir menghancurkan upacara 100 tahun seluruh desa, yang dapat dikatakan sangat keji. Pada saat ini, penduduk desa-desa ini memegang cangkul dan tongkat paling primitif, yang mengelilingi Kevin Ye satu persatu. Sebenarnya, Kevin Ye telah mengantisipasi situasi ini, dan bahkan Lang telah meramalkannya. Namun, Lang tidak mengerti bahwa Ye Shuai dan kultivasinya sendiri dapat dengan mudah menghindari penduduk desa biasa ini dan berjalan keluar dari Gunung Taiping. Mengapa Kevin Ye muncul di mata penduduk desa ini dengan begitu terang-terangan? Sepertinya dia mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Sebenarnya, Lang Dewa berpikir bahwa Kevin Ye aktif mencari kesalahan. Yang membuat Kevin Ye penasaran bukanlah desa itu sendiri, tetapi penguasa Kunlun yang bersembunyi di desa dan susunan darah kisah. Di kaki Gunung Taiping saat ini ada gelombang orang, tubuh Lang menghalangi Kevin Ye, sepasang mata seperti kilat itu menatap langsung ke penduduk desa biasa ini. "Apa yang akan kamu lakukan?" Suara Lang itu berbahaya dan kasar, dan bertanya. Dan Lang itu berkata, seluruh napas tubuh telah berubah, menjadi sangat mengerikan, tampaknya siap membunuh kapan saja. Sebenarnya, bagi Lang, penduduk desa-desa yang mati ini benar-benar bukan ancaman dan tidak memiliki efektivitas tempur.
Meskipun penduduk desa ini sekarang dengan kuat mengepung Elang dan Kevin Ye, kekuatan Elang itu sendiri dapat membunuh semua penduduk desa ini dalam hitungan menit. Saat ini, pertanyaan bermusuhan dari Senying membuat penduduk desa di desa orang mati mulai marah. Beberapa anak muda bergegas ke depan kerumunan dan menunjuk Elang dan Kevin Ye dengan cangkul dan tongkat di tangan mereka. Kalian berdua orang asing itu menyusup ke makam desaku yang sudah mati dan bertanya kepada kami apa yang akan kami lakukan. Yaitu, kalian membobol makam dan mengganggu ketenangan leluhur kami. Ini hukuman mati. Ayo, tangkap dua orang asing yang membobol makam ini dan tunggu patriark turun. Para pemuda di desa orang mati itu semakin bersemangat saat ini. Mereka ingin menempatkan Kevin Ye dan Senying di tempat yang tepat. Dengan pemimpin pasukan pemuda itu, para pemuda lainnya segera menyingsingkan lengan baju mereka dan segera maju. Namun, Elang itu berteriak saat ini, saya lihat siapa yang berani menangkap orang sesuka hati, siapa yang memberi Anda hak, apakah Anda memiliki hukum kerajaan di mata Anda? Haha, Wang Fa. Hukum desa di desa orang mati kita adalah hukum raja. Pemuda yang memimpin itu membalas dengan bahasa bibir dan kemudian mengedipkan mata pada kerumunan di belakangnya. Orang-orang di desa yang meninggal itu tidak peduli dengan hukum kerajaan. Mereka telah tinggal di desa-desa pegunungan terpencil yang jauh dari kota selama ratusan tahun. Di mata mereka, tidak ada hukum kerajaan. Awalnya, Elang ingin memberitahu mereka apa yang disebut tanah seluruh dunia, tetapi mereka tidak akan mengerti sikap penduduk desa itu. Jadi pada saat itu, mata Elang itu langsung menajam dan berubah menjadi kilatan petir. Seluruh tubuh Ki sejati mulai mengembun, dan siap untuk memulai. Pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba berdiri. Dia hanya terkekeh, dan menepuk bahu Elang 2 kali. Elang itu tertegun dan dengan cepat berbalik, Ye Suai. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, lupakan saja, itu hanya sekelompok penduduk desa yang tidak tahu apa-apa. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Ayo pergi dan lihat pemimpin klan mereka. Dengan kemampuan mereka, kamu tidak dapat menyakiti kita. Penampilan Kevin Ye tampaknya penuh percaya diri, tentu saja, apa yang dia katakan juga benar. Namun, Elang saat ini bingung rencana macam apa yang ada dalam pikiran Kevin Ye. Namun, karena Kevin Ye telah membuka mulutnya, Elang tidak berani untuk tidak mematuhinya. Dengan cara ini, Kevin Ye, Ye Fuseng, yang dikenal sebagai abadi pertama di 9 alam sejak zaman kuno, dan Elang, ahli terkuat di antara generasi muda pedang biru, jatuh ke tangan sekelompok penduduk desa. Saat ini, di seluruh pegunungan Taiping, 50 atau 60 pemuda di desa orang mati mengikat Kevin Ye dan Shen Ying dengan berbagai cara dan mengawal mereka dari pegunungan Taiping ke pintu masuk desa. Pada saat ini, Zhang Laixi, Zhang San, dan sejumlah besar orang muda dan tua telah menunggu di desa. Melihat kerumunan yang ramai dan Kevin Ye yang terikat dan Elang di antara kerumunan, sebuah batu besar di hati Zhang Laixi jatuh ke tanah. Ayo, ayo, jangan berlama-lama. Beberapa anak muda mendorong Kevin Ye dan Elang dan berjalan menuju Zhang Laixi. Meskipun mereka telah sibuk sepanjang malam dan bekerja keras sepanjang malam, masih ada suasana hati yang bahagia di wajah orang-orang muda ini, karena mereka akhirnya menyelesaikan misi mereka dan menangkap 2 orang luar yang menyerbu makam. Patriark, kami telah menangkap 2 orang asing ini. Tolong turunkan Patriark. Zhang Laixi menganggukkan kepalanya dan menatap Kevin Ye dan Elang dengan ringan. Kemudian dia berkata, ayo, bawa 2 orang asing ini yang telah menerobos ke area terlarang ke ruang kayu bakar kita, dan kemudian kirim seseorang untuk menjaga mereka dengan ketat. Ya. Tanpa banyak pertanyaan dan tanpa interogasi, Kevin Ye dan Shen Ying ditahan dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, Elang itu bingung dan menatap Kevin Ye, Ye Suai, aku tidak menyangka bahwa suatu hari aku akan menjadi tahanan sekelompok penduduk desa. Dengan kata-kata Elang, masih ada sedikit kepahitan dalam suara itu. Namun, Kevin Ye tenang dan berkata sambil tersenyum, anak muda, ada apa dengan ini? Hidup adalah untuk mengalami lebih banyak, bukan? Pengalaman, ah. Saat ini, Elang itu tampaknya memiliki beberapa penyesalan. Terlalu halus untuk mengikuti Kevin Ye. Elang itu hampir tidak dapat membayangkan bahwa jika insiden memalukan ini diteruskan kembali ke pedang biru, itu akan ditertawakan oleh pemimpin tim dan mereka. Di sisi lain desa, Zhang San memandang Zhang Laixi dan bertanya-tanya, Patriark, bagaimana kita menghadapi 2 orang asing itu? Zhang Laixi tertegun dan berkata, kedua orang asing itu sekarang tidak dikenal, tetapi karena mereka membobol makam, mereka harus dihukum api sesuai dengan aturan desa orang mati. Baiklah, kamu akan mempersiapkan upacara malam ini dan membiarkan mereka pergi bersama Ernie. Berbicara tentang Ernie, wajah Zhang Laixi sekali lagi menunjukkan jejak kesedihan dan ketidakberdayaan.